Selamat sore. Hari ini video ini akan membahas review singkat materi hidrolisis dari contoh soal. Nah, apabila kalian lupa cara pengerjaan atau ingin mereview materi hidrolisis, silahkan tonton video ini. Saya langsung ke soal ya untuk review. Nomor 1 yaitu diketahui suatu garam CaF2, tentukan A sifat garam, B jenis hidrolisis, C jika CaF2 ini memiliki molar 0,2 molar dengan Ka 1 kali 10-5. Sebelum mengerjakan soal ini, saya harap kalian sudah menyiapkan atau mereview atau menghafal rumus dari hidrolisis berdasarkan tipe-tipe garamnya. Dimana kalian bisa buat mind mapping, yang mind map atau rangkuman seperti itu. Saya buat di nomor 1. Diketahui CaF2 adalah tipe garam. Kalian bisa cek tipe garam ini berdasarkan dari siapa asam basa penyusunnya. Jadi saya lihat warna biru dan perhatikan CaF2. Nah, kemudian Ca ini berasal dari seorang basa yaitu CaOH2. Kemudian F itu berasal dari HF. Dari sini saya akan identifikasi mana yang asam kuat dan mana yang asam lemah. Atau basa kuat atau basa lemah. Seperti kita ketahui, ini kalian harus mulai hafalkan. Asam kuat itu ada 7. Dan basa kuat itu adalah basa-basa yang terdiri dari 1A dan 2A. Kecualinya kalian hafalkan siapa saja. Kemudian CaOH itu adalah seorang basa kuat. Kemudian HF adalah seorang asam lemah. Nah, jadi saya singkat saja basa kuat dan asam lemah. Dari sini kuat basanya seorang basa ini ini dari CaOH adalah seorang basa kuat. Kemudian HF seorang asam lemah. Nah, berdasarkan kekuatan ini basa kuat itu lebih kuat sehingga sifat garam ini adalah mengikuti sifat garam itu mengikuti ion yang kuat. Ion yang kuat itu adalah basa, ini kalah sehingga garamnya bersifat basa. Maka ketika dites dengan lakmus, itu lakmus akan berubah menjadi warna biru. Lakmus tuh berubah menjadi warna biru. Itu ya. Kemudian sifat garam basa yang B itu adalah jenis hidrolisisnya. Jenis hidrolisis itu juga ditentukan oleh siapa yang kuat. Nah, di jenis hidrolisis karena garam itu terdiri dari ion asam sama basa, jenis hidrolisis itu ditentukan oleh yang siapa yang lemah. Jadi kalau suatu garam itu boleh diingat, garam itu yang kuat itu akan menentukan sifat garam atau dia akan menentukan pH-nya. Kemudian ion yang lemah itu akan mengalami hidrolisis atau akan dimakan atau bereaksi sama air. Nah, jenis hidrolisis perhatikan CaF2. Ini perhatikan ini, yang lemah itu adalah sisi F-nya, sementara Ca-nya kuat. Maka jenis hidrolisis atau yang dimakan sama airnya itu yang lemah, itu adalah F. Jadi yang terhidrolisis hanya setengahnya, yaitu CaF2. Yang terhidrolisis adalah sebelah sini atau F-nya, maka hanya setengah, maka jenis hidrolisisnya adalah hidrolisis sebagian. Atau kita sebut dengan parsial. Nah, kemudian bagaimana reaksinya sebagai review, maka ya, ini saya lanjutkan di sebelah ya. Pertama, untuk melihat reaksinya itu adalah kita awalnya hanya buat dulu reaksi ionisasi. Nah, ionisasinya adalah reaksi dalam air, semua garam akan terionisasi menjadi
Ca2 plus tambah F di sisi ambil ini F min. Nah, yang lemah kan yang adalah yang ini ya, setelah kalian identifikasi, maka reaksi hidrolisisnya yang mana? Reaksi hidrolisis adalah ion yang lemah. Reaksi hidrolisisnya berarti F min ditambah H2O. Nah, bagi kalian yang lupa, H2O itu kalau kita buka uraikan H plus dan OH-. H muatannya plus, basa OH-. Perhatikan, F negatif akan menyukai atau akan bergabung dengan positif. Berarti menjadi HF plus OH-. Nah, seperti itu. Kemudian tipe hidrolisis sudah. Kemudian jadi ini reaksi hidrolisisnya ya. Kemudian yang C itu adalah bagaimana pH-nya jika ini pH ya, saya lupa tambahkan. Berapa pH dari garam CaF2 jika molaritasnya 0,2 m dan Ka-nya itu adalah 1 kali 10 minus 5. Nah, untuk menentukan pH itu juga perhatikan kita mengikuti siapa yang kuat. Nah, setelah dari identifikasi ini, kalian menemukan yang kuat adalah sisi OH-nya. Berarti perhitungan rumus ini dimulai dari OH-. Mengapa tadi OH-? Karena ion yang kuat itu adalah ion basa, maka dia mulai dari OH-. Kalau yang kuat adalah ion asam, berarti kalian mulai dari H+. Di contoh kasus soal ini, yang kuat adalah OH-. Jadi saya pakai basa, jadi pakai OH-. Akar, hafalkan sama dengan KW per, kalau OH- yang ditanya, maka Ka per Ka kali M garam. Dikali valensi garam. Nah, kita kerjakan dulu ya. Di sini CaF2 itu KW-nya semua konstanta of water itu 10 minus 14 per Ka itu 10 minus 5, kemudian dikali molar garam. Molar garamnya itu adalah ini molar garam ya, 0,2 molar. Kemudian valensi garam dari CaF2 itu valensi garamnya itu adalah yang lemah. Yang lemah itu adalah yang F. Itu ada berapa kali? Ada 2 ya, berarti valensi garamnya 2, maka kita masukkan 2. Kemudian kita selesaikan di sebelah sini. Sama dengan akar 10 minus 14, 10 minus 5 itu 10 minus 9. Kemudian dikali 0,4. 0,4. Kemudian saya rapikan dulu. Sama dengan 4 dikali 10 minus 10 akar. Itu sama dengan 4 ya. 4 terus tambah ke sini sama dengan 2 kali 10 minus 5. Nah, biasanya kita sampai sini sudah menganggap perhitungan kita sudah selesai. Jangan lupa ini adalah OH-. Yang ditanya adalah pH ya. Cek lagi, soal ini adalah basa, sementara yang ditanya itu adalah pH. Jangan lupa, jadi ini adalah OH. OH tidak bisa langsung ke pH, tapi kita langsung ke POH terlebih dahulu. POH sama dengan minus log dari OH- sama dengan min log 2 kali 10 minus 5. Sama dengan minus-minus berarti plus 5 min log 2. Seperti itu. Itu adalah OH. Berarti pH sama dengan 14 dikurang POH. Kemudian 14 dikurang 5 min log 2. Kemudian 14 kurang 5 itu 9 min kali min plus 9 plus log 2. Itu berarti pH dari garam ini adalah 9 plus log 2. Ini jawabannya. Nah, perhatikan untuk kasus hidrolisis yang soalnya langsung garam, kalian boleh langsung mengerjakan menggunakan rumus seperti ini. Jadi, kesimpulan dari soal ini adalah kesimpulan 1, ini kesimpulan.
garam itu perhatikan. Nah, kalau kalian mendapatkan sisi yang kuat, itu dia yang akan menentukan sifat dari garam tersebut, asam atau basa, atau bahkan netral. Nah, dari sifat yang kuat tersebut, kalian juga akan mendapatkan data kalian bakal pakai rumus apa, H+ atau OH-. Nah, dari sini juga kalian akan dapat tipe kertas lakmusnya. Kertas lakmus akan berubah menjadi apa? Warna asam, warna merah, atau warna biru. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian dari data garam, kalau kalian mendapatkan data ion lemah, ion yang lemah itu akan membantu kalian untuk data 1, tipe hidrolisis. Nah, tipe hidrolisis itu ada 3, ada yang tidak terhidrolisis. Apa arti tidak terhidrolisis? Artinya ionnya sama-sama kuat. Artinya sama-sama kuat itu berarti dia bisa asam kuat ketemu sama basa kuat. Kemudian kalian juga bisa mendapatkan tipe hidrolisis berikutnya itu adalah tipe hidrolisis berikutnya adalah hidrolisis parsial. Nah, parsial atau sebagian artinya, nah kalau hidrolisis kan ngomongin yang lemah ya, berarti kalian bisa ketemu asamnya kuat tapi yang satunya lemah. Jadi bisa jadi seperti satunya asam kuat tapi ionnya basa lemah. Kemudian atau kebalik, asamnya asam lemah tapi basanya basa kuat. Jadi kombinasi seperti itu. Atau tipe hidrolisis yang ketiga, yaitu hidrolisis apa? Hidrolisis sempurna. Hidrolisis sempurna terjadi ketika kedua ionnya lemah sehingga dua-duanya terhidrolisis. Jadi seperti itu ya. Jadi kesimpulan soal nomor 1 adalah suatu garam itu kuat, itu dapat menentukan sifat garam, dapat menentukan pakai rumus H+ atau OH-, dapat menentukan lakmus. Kemudian dari ion lemah kita akan mendapatkan data tipe hidrolisis. Apakah dia tidak terhidrolisis kah? Apakah dia hidrolisis parsial kah? Atau sempurna. Jadi seperti itu. Kemudian review soal kedua. Nah, yang namanya soal hidrolisis ya, itu kadang kita bisa mendapatkan tipe soal yang hidrolisis. Itu kita bisa mendapatkan tipe soal itu 2. Yang pertama kita bisa dapat soal yang langsung saja garam. Atau yang kedua kalian dapat campuran. Nah, campuran itu seperti apa? Campuran itu harus wajib buat reaksi seperti soal nomor 2. Nah, ini saya contohkan ke soal nomor 2 dulu ya. Nah, perhatikan. Sejumlah larutan 50 ml larutan NaOH bercampur dengan 50 ml larutan CH3COOH. Nah, yang saya lakukan ketika saya dapat soal campuran seperti ini, step pertama adalah saya buat dulu diketahui. Nah, yang pertama adalah NaOH. Saya identifikasi dahulu NaOH seorang basa kuat. Kemudian volumenya itu 50 ml. Ini saya lupa tambahkan 0,1 molar ya. Kemudian molarnya itu sama dengan 0,1 molar. Dia bercampur dengan CH3COOH. Itu CH3COOH identifikasi pertama dia seorang asam lemah atau ale. Nah, apabila kalian masih bingung ini asam kuat atau asam lemah atau basa kuat atau basa lemah, cek lagi hafalan kalian. Kalian tidak bisa melewati ulangan ini kalau kalian nggak hafal mana yang kuat, mana yang lemah. Kemudian volumenya juga 50 ml.
Kemudian molaritasnya itu sama dengan 0,1 juga. Nah, yang ditanya bagaimana pH campuran. Nah, ternyata perhatikan jika jawab. Nah, jika asam ditambah basa, ada asam tambah basa, itu kalian ada asam ketemu basa, kalian harus wajib buat reaksi. Kenapa? Air. Kalian harus buat reaksi. Jadi ntar ya, jika asam bertemu, bercampur dengan basa, wajib reaksi, nggak pakai malas. Nah, ini kan wajib banget buat reaksi. Jadi Bu, kalau ini basa ya, ini asam, ini udah dua sifat yang berlawanan, jadi kalian harus buat reaksi, mau nggak bisa malas. Kenapa harus buat reaksi? Karena bisa saja bab ini bukan hanya bab hidrolisis, bisa saja bab yang lain. CH3COOH. Nah, bagi yang bingung buat reaksi, yang pertama kalian notifikasi dulu, ini ion NaOH terdiri dari Na dan OH, kemudian ada CH3COOH kan asam ya, asam tuh depannya adalah H, kata kuncinya ada. Kemudian kalian buat OH kan negatif, muatannya H itu positif. Berarti ini Na ambil angka sebelah sini nggak ada apa-apa, berarti plus. CH3COH juga ngambil angka di belakang sini ya, karena ion kan tukaran, nggak ada apa-apa, berarti negatif. Nah, buat reaksinya positif itu akan tarik negatif, berarti kan CH3COOH sama Na. Kalian boleh tulis Na CH3COO, boleh juga CH3COONA, itu bebas. Nah, pada umumnya ditulis seperti ini pada umumnya. Kemudian boleh ya, boleh mana aja. Kemudian terus ditambah H2O atau HOH tadi ya. Terus menjadi, nah terus saat buat soal ini harus buat reaksi MTS. Kemudian saya lupa tadi buat molnya dulu dong. Buat molnya M kali V, molarnya 0,1, volumenya 50, berarti 5 milimol. Kemudian ini M kali V berarti 50 kali 0,1 berarti 5 milimol. Masuk ya di sini 5 milimol. 5 milimol. Dah, ini berarti dikasih tanda negatif. Negatif karena produk semakin lama bertambah. Kemudian ini berarti negatif karena sama-sama kecil ya, 5/1, 5/1 juga kecil, ini 5, 0, 0. Terus ini koefisiennya juga sama dengan 1, berarti ini 5, ini juga 5. Dah, kemudian habis, ada buat smile. Kalau sudah habis seperti ini berarti sisa garam. Ini kan habis ya, habis. Berarti kalau habis pereaksi sisa garam, bisa buat smile, berarti kasus hidrolisis. Nah, hidrolisis kan mau menentukan pakai H+ atau OH- ya. Nah, lihat H+ tapi atau OH- cek yang kuat. Siapa yang lebih kuat? NaOH atau CH3COOH, mana yang lebih kuat? Nah, yang lebih kuat itu adalah ini lemah, yang kuat tuh NaOH. Maka kita akan mulai rumus dari pakai OH-. Rumus OH- gimana? Akar KW per, kalau OH- ditanya berarti Ka di bawah kali M garam kali valensi garam. Kita masukkan ya, KW-nya berapa? 10 minus 14 per Ka sama dengan 10 minus 5 dikali molar garam. Nah, perhatikan molar garam ini anak-anak itu harus berbentuk apa? Ini nggak bisa langsung dipakai nih, ini masih berbentuk milimolar.
mol. Jadi molar garam itu dapatnya dari mol garam per volume total. Jadi molar garamnya baru 5, volumenya adalah kalian cek volumenya 50 ditambah 50 berarti 50 ditambah 50 berarti 5/100. Berarti jawabannya adalah 0,05. Masukkan 0,05. Kemudian sama dengan 10 minus 9 dikali 5 kali 10 minus 2 sama dengan 5 kali 10 minus 11. Akar sama dengan akar 5 dikali 10 minus 5,5. Berarti POH-nya sama dengan min log akar 5 dikali 10 minus 5,5 sama dengan ini pindah ke depan, negatif sama negatif dikali jadi 5,5 min log akar 5. Berarti kalau pH-nya sama dengan 14 dikurang 5,5 min log akar 5. Kalian boleh selesaikan akar ini ya. Ini karena saya lagi nggak pegang kalkulator. Kalian boleh selesaikan. 14 dikurang 5,5 itu berarti sama dengan 8 ya, 8,5 ditambah log akar 5 seperti itu. Jadi kesimpulan soal untuk nomor 2, jadi kalau kalian dapat soal asam basa itu kalian harus wajib buat reaksi. Kemudian kapan itu hidrolisis? Kalau kalian bisa buat smile seperti ini. Nah ini ada smile ini nih. Nah ini kalian harus buat itu berarti hidrolisis. Kemudian mau menentukan pakai H+ atau yang OH- karena keduanya habis, kalian cek siapa yang kuat. Di sini yang lebih kuat NaOH dibanding CH3COH. Makanya saya pakai rumus OH- seperti itu. Kemudian molar garam itu tidak bisa langsung dipakai 5 milimol, itu nggak bisa, tapi perlu dibagi dulu sama perlu dibagi dengan volume total dulu. Jadi seperti itu. Nah, itu adalah review singkat tentang hidrolisis. Semoga bisa membantu ulangan nanti. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.